Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalnya saya memiliki sub ruang dari V, di mana sub V merupakan subhimpunan dari Rn, dan kita misalnya juga memiliki komplement ortogonal di sini. V komplement ortogonal yang juga merupakan subhimpunan dari Rn. Nah, kita mungkin ingat ya beberapa video yang lalu bahwa kita telah mempelajari tentang dimensi dari V ditambahkan dengan dimensi dari V uh, V yang berkomplement ortogonal akan sama dengan N. Nah, kita ingat bahwa dimensi merupakan jumlah dari vektor yang memiliki bebas linier dalam basis V, dan dimensi di sini merupakan jumlah dari vektor yang bebas linier yang juga basis dari komplement ortogonal dari V. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini terdapat suatu cara atau suatu uh, cara yang mudah sebenarnya untuk mempelajari tentang representasi vektor dengan subhimpunan di sini. Kita lihat bahwa terdapat beberapa vektor yang umumnya memiliki dua. Kita dapat lihat misalnya vektor yang dapat kita tuliskan di sini, kita asumsikan saja bahwa kita memiliki beberapa vektor X yang merupakan uh, subhimpunan dari V, sub ruang maksud saya, dan juga kita misalkan X sebagai uh, sub ruang dari V yang berkomplement ortogonal. Nah, sekarang kita lihat bahwa apakah arti dari anggota komplement ortogonal di sini. Ini artinya bahwa X dot V untuk setiap V maka akan menjadi anggota dari sub ruang yang dimiliki. Nah, atau kita dapat tuliskan x.v sama dengan 0 untuk setiap v yang merupakan anggota dari sub ruang yang kita miliki. Nah, itu adalah arti dari V komplement ortogonal. Kita lihat bahwa ketika kita mengasumsikan X sebagai anggota dari V, itu artinya bahwa terdapat X yang merupakan anggota dari V. Karena X memang merupakan anggota dari V, sehingga ketika kita dotkan X dengan X, maka akan sama dengan 0 juga. Atau dapat kita gambarkan sebagai panjang dari X kuadrat, hasilnya akan sama dengan 0, atau panjang dari X sampai dengan 0. Nah, ini hal yang coba untuk dipahami terlebih dahulu, yang merupakan dasar untuk mengetahui atau mempelajari pembahasan bab ini, sehingga ketika kita memiliki nilai dari X akan sama dengan 0, sehingga ketika kita hanya mendapatkan satu X saja, maka akan mendapatkan nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan melihat irisan antara V dan V komplement. Kita lihat bentuknya seperti ini ya, irisan. Kita akan lihat apakah akan terdapat di mana subsetnya sama dengan 0, vektor 0 di dalamnya, atau subhimpunannya adalah vektor 0. Dan kita lihat misalnya di sini kita memiliki Rn. Nah, kita dapat menggambarkan subruang dari V di dalam domain Rn ini. Kita gambarkan seperti ini, V. Lalu kita akan menggambarkan komplement ortogonal dari V yang merupakan keseluruhan vektor yang terdapat di sini. Ini merupakan komplement ortogonal dari V. Nah, kita lihat bahwa setiap vektor yang terdapat di dalam sini merupakan sama dengan 0. Nah, irisan dari sini akan merupakan anggota dari keduanya yang merupakan vektor 0. Nah, sehingga kita lihat bahwa hanyalah irisan di antara keduanya, di antara V dan V ortogonal, V komplement ortogonal yang sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa terdapat hubungan di antara kedua subruang dan komplement ortogonalnya yang merupakan vektor di Rn. Nah, sehingga kita lihat di sini dimensi untuk subruang V adalah sama dengan K. Kita tuliskan dimensi dari V sama dengan K. Nah, lalu
Jikalau sama dengan K, kita tahu bahwa dimensi tersebut merupakan komplement ortogonal yang merupakan sama dengan N. Sehingga kita tuliskan di sini bahwa V merupakan anggota subhimpunan dari Rn dan V ortogonal, komplement ortogonal merupakan anggota subhimpunan dari Rn juga. Sehingga dimensi untuk V merupakan K, dan apakah dimensi untuk komplement ortogonal dari V? Nah, kita tulis di sini. Nah, kita akan melihat ketika kita menambahkan keduanya, maka akan sama dengan N. Sehingga kita akan tulis dimensi untuk ortogonal, komplement ortogonal V merupakan N kurangi K. Kita lihat di atas bahwa dimensi V merupakan K, dimensi V atau komplement ortogonal adalah N min K, sama dengan N. Nah, ini merupakan hal yang mudah ya sebenarnya untuk diasumsikan. Dan kita lihat bahwa K merupakan banyaknya vektor yang bebas linear dari V. Sehingga ketika kita memiliki V1, V2, sampai dengan VK, nah, kita lihat ini merupakan basis untuk V. Ya, ini merupakan basis untuk V, yang merupakan bebas linear tentunya. Dan span V adalah beberapa dari V yang dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektornya. Nah, sekarang dimensi untuk komplement ortogonal dari V adalah N min K. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa misalnya kita gunakan W sebagai W1, W2, sampai Wn min K. Nah, seperti ini. Sehingga kita memiliki himpunan ini memiliki basis untuk ortogonal, untuk komplement ortogonal dari V. Sehingga untuk beberapa vektor di sini dapat terrepresentasikan dengan kombinasi linear di sini, dan keseluruhannya merupakan bebas linear, sehingga kita tidak mendapatkan vektor yang tidak terdefinisi di sini. Dan kita cari dan sekarang kita dapat mencoba untuk mengkombinasikan dua himpunan ini, di mana merupakan basis untuk keseluruhan Rn. Nah, ini adalah cara untuk kita mengerti ya tentang pembahasan ini. Nah, sekarang kita akan mengambil beberapa konstanta dari C1 misalnya. Kita kalikan dengan V1, lalu kita tambahkan dengan C2 dikali dengan V2, ditambahkan sampai CK dikalikan dengan VK. Nah, kita tambahkan dengan konstanta yang terdapat, kita gunakan untuk V komplement ortogonal yakni D. Kita tambahkan D1 W1 ditambah D2 W2 sampai ke Dn min K dari W N min K untuk ordenya. Nah, kita lihat bahwa ketika kita telah menjumlahkan kedua himpunan tersebut, maka hasilnya akan sama dengan 0 untuk beberapa skalar. Nah, dari skalar di sini kita dapatkan bahwa terdapat C dan D, dan kita tahu bahwa terdapat minimal satu himpunan yang bersolusi, sehingga kita kalikan keseluruhan konstanta C1, C2 sampai CK, D1, D2 sampai Dn min K yang akan hasilnya sama dengan 0. Artinya bahwa jikalau terdapat solusi di sini, bahwa keseluruhan konstanta akan sama dengan 0, dan kita akan mengetahui bahwa vektor-vektor yang terdapat di sini merupakan bebas linear dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, itulah cara untuk dapat mengetahui basis untuk Rn. Kita tidak tahu bahwa solusi di sini akan sama dengan 0. Kita dapat lihat dari eksperimen di bawah ini. Dari persamaan yang kita dapatkan di sini, jikalau kita memiliki satu solusi, misalnya D akan sama dengan 0, jikalau kita substrasikan keseluruhan konstanta di sini, maka apa yang dapat kita dapatkan? Kita akan mendapatkan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambahkan sampai CK VK. Dan kita akan mensubstrasikan kedua sisi ke dalam persamaan. Sehingga kita tuliskan di sini sebagai 0 dikurangi vektor dari himpunan dari basis untuk V komplement ortogonalnya. 0 dikurangi D1 W1 ditambah D2 W2 ditambah sampai Dn minus K dan Wn minus K.
Dan disinilah kita dapat lihat bahwa terdapat subtraksi dari kedua persamaan, dan di sini terdapat vektor yang dapat disingkirkan. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan penjumlahan dari kombinasi dari vektor V, sehingga ketika saya mau lihat ini merupakan kombinasi linear dari basis vektor di V, dan kita dapat memanggil vektor tersebut dengan vektor X. Kita tuliskan di sini X sebagai C1 V1 ditambah C2 V2 sampai CK VK. Kita tuliskan, dan kita tahu bahwa ini merupakan kombinasi linear dari vektor V, dan X merupakan anggota dari V. Nah, secara definisi, beberapa kombinasi linear dari vektor basis yang merupakan subruang merupakan anggota dari subruang tersebut, sehingga kita dapat memiliki di bagian kanan persamaan tersebut terdapat saya memiliki sebuah kombinasi linear yang merupakan vektor basis dari komplement V. Nah, sehingga kita dapat menuliskan atau kita dapat mengalihkan keseluruhan himpunan dengan negatif di sini. Kita dapat mengganti fakta bahwa ini merupakan kombinasi linear dari basis vektor komplement untuk V ortogonal. Nah, sehingga kita lihat bahwa vektor di sini akan merupakan anggota dari, kita lihat di sini bahwa kita dapat memanggil ini sebagai X pula, sehingga X sama dengan ini, sehingga kita dapat merepresentasikan kombinasi linear dari komplement ortogonal dari V sebagai basis vektornya, atau V perpendikular kita tuliskan di sini V perp, tanda ini kita panggil perp, kita tuliskan sebagai X pula. Nah, sehingga kita tahu bahwa ketika hasil kedua ini sama dengan 0, kita dapat melakukan hal tersebut. Nah, sekarang ketika kita mendapatkan equality dari kombinasi linear yang terdapat di basis vektor V di sini, kita dapat memiliki kombinasi linear dari vektor basis dari V yang juga merupakan anggota dari V, sehingga secara definisi dari vektor basis kita dapat kita memiliki himpunan X yang sama dengan sebelah kiri dan juga anggota dari V, sehingga ketika kita memiliki sebelah kanan yang merupakan kombinasi linear dari V ortogonal komplement dari basis vektor V, kita akan mengetahui bahwa ini pun sama dengan X yang merupakan anggota dari V perp, sehingga artinya bahwa X harus sama dengan 0. Saya telah memperlihatkannya di video di awal video, dan kita tuliskan di sini sebagai X sama dengan 0 dikarenakan keduanya X merupakan anggota dari V dan juga anggota dari V komplement ortogonal, sehingga X sama dengan 0. Nah, kita tuliskan di sini X sama dengan 0, sehingga untuk memperlihatkannya kita tahu bahwa 0 adalah hasil dari kedua persamaan yang telah digabungkan. Lalu apa yang dapat kita lihat dari kedua himpunan ini, subhimpunan ini? Kita dapat lihat di sini bahwa kita tahu bahwa vektor 0 merupakan hasil dari kedua penjumlahan himpunan dua himpunan ini, baik yang merupakan anggota dari V atau anggota dari V komplement ortogonal. Nah, sehingga kita lihat bahwa kombinasi linear dari hal tersebut akan sama dengan vektor 0. Nah, lalu bagaimana kita dapat mengetahui bahwa C1, C2, sampai CK dapat memiliki dapat menjadi seperti apa? Kita tahu bahwa V1 sampai VK dapat memberitahu kita bahwa dia bersifat bebas linear atau linear independent, dengan definisi bahwa keseluruhan solusi dari pernyataan tersebut adalah keseluruhannya memiliki konstanta yang harus sama dengan 0, sehingga bebas linear berbicara bahwa C1, C2 sampai dengan CK harus sama dengan 0. Sehingga kita lihat bahwa C keseluruhan ini merupakan 0.
Dan kita lihat di sisi sebelah kanan, kita mendapatkan negatif di sini. Namun, argumennya kita tetap memiliki hal yang sama. Kombinasi linear dari basis vektor v-perp haruslah sama dengan 0. Dan solusi dari ini akan mendapatkan W1, W2, sampai Wn min K haruslah bebas linear. Nah, sampai sini kita tahu bahwa D pun seharusnya 0 keseluruhannya. Barulah kita akan mendapatkan pernyataan ini bebas linear. Kita tidak perlu melihat tanda negatif di luar ini sebagai masalah, karena ketika kita mengalihkan seluruh nilai konstantanya sama dengan 0, seluruhnya akan sama dengan 0. Nah, kita akan mendapatkan argumen yang sama bahwa bebas linear untuk setiap solusi di himpunan basis ini, kita akan mendapatkan konstantanya sama dengan 0. Nah, ini artinya bahwa D1, D2, sampai dengan Dn harus sama dengan 0. Dn min K maksudnya. Sehingga kita lihat di sini ketika kita memiliki persamaan yang original. Nah, ini persamaan originalnya. Kita coba untuk mengerti tentang irisan antara dua himpunan dari vektor yang bebas linear, di mana vektor-vektornya merupakan penjumlahannya sama dengan 0, sehingga keseluruhan konstanta sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa keseluruhan C1 sampai dengan n min K sama dengan 0. Dan solusi dari keseluruhan ini kita dapat tuliskan sebagai persamaan yang sangat besar. Kita tuliskan di sini sebagai konstanta yang sama dengan 0. Dan itu artinya bahwa jikalau kita dapat mengambil sebuah himpunan di sini dari V1, V2 sampai dengan VK, dan saya akan mengaugmentasi dengan basis vektor V-perp, di mana W1, W2 sampai dengan Wn. Oke, tulis di sini W1, W2 sampai Wn min K yang merupakan himpunan yang bebas linear tentunya. Linearly independent set atau himpunan yang bebas linear. Nah, kita tahu itu karena kita tahu bahwa solusi yang kita dapatkan dari pernyataan tersebut setiap konstantanya sama dengan 0. Artinya bahwa akan menghasilkan vektor 0 yang menyebabkan himpunan tersebut bebas linear. Dan keseluruhan dari fakta yang dapat kita lihat di sini bahwa C1 sampai CK tentu sama dengan 0. Dan kita lihat vektor yang kita dapatkan dari D1, D2 sampai Dn min K pun 0. Nah, inilah mengapa V1 dan W menjadi anggota himpunan dari himpunan yang bebas linear tersebut. Sehingga ketika kita menyusun kedua persamaan tersebut yang merupakan anggota dari V-perps, kita akan mendapatkan nilai yang 0 dan akan sama dengan 0 solusinya. Seperti itu. Ya, semoga adik-adik mengerti ya tentang representasi vektor di Rn menggunakan himpunan, menggunakan anggota dari subhimpunan ini. Nah, sekarang kita akan menjelajahi lagi lebih jauh tentang subruang dengan dimensi n atau subspace with dimension n. Dan di sini kita memiliki we have n vector that are n linearly independent vectors that are members of your subspace. Nah, that are members of your subspace. Lalu tuliskan kembali, then those n linearly independent vector. Nah, atau di sini kita bahasa Indonesiakan bahwa subruang dengan dimensi n kita mendapatkan nilai n yang bebas linear vektor-vektornya yang merupakan anggota dari subruang, di mana yang merupakan vektor n merupakan basis untuk subruang tersebut. Nah, berarti artinya Rn merupakan subruangnya sendiri dan Rn dengan n merupakan dimensi dari subruangnya.
Dan kita lihat di sini bahwa kita dapat menuliskan dimensi dari Rn akan sama dengan n. Sehingga kita mendapatkan vektor yang bebas linear di Rn. Sehingga artinya bahwa vektor yang himpunan vektor tersebut adalah basis untuk Rn. Are a basis for Rn. Nah, sekarang kita memiliki vektor sebanyak n yang bebas linear dengan dengan nilai w n sampai min k, dan kita lihat bahwa ini merupakan basis untuk subruang dari Rn, dan sampai sana kita tahu bahwa merupakan suatu persamaan yang bebas linear atau vektor yang bebas linear yang dapat terrepresentasikan dalam kombinasi linear di sini. Nah, sehingga ini merupakan basis untuk Rn, dan itu dapat memberitahu kita maksudnya bahwa beberapa vektor merupakan anggota dari Rn. Artinya bahwa semenjak hal tersebut adalah basis dari Rn, kita dapat menuliskannya atau merepresentasikannya sebagai A sama dengan C1 V1 ditambahkan C2 V2 tambahkan sampai CK dikalikan dengan VK, dan kita dapat menggunakan hal yang lain bahwa kita dapat menuliskannya di video tersebut. Kita dapat menuliskan ini dengan beberapa konstanta plus E1 dikalikan dengan W1 dan E2 dikalikan dengan W2 ditambah sampai EN min K kali WN min K. Lalu kita mendapatkan W dengan basis vektor N min K. Nah, atau jalan lain kita dapat menghasilkan ini merupakan vektor yang merupakan anggota dari subruang V. Nah, lalu yang kedua ini merupakan vektor yang merupakan anggota dari komplement ortogonal dari V, dan kita lihat ini merupakan kombinasi linear dari vektor basis V, sehingga semua ini memberikan karakter yang merupakan basis dari Rn. Dan artinya bahwa anggota dari Rn dapat representasikan dengan kombinasi linear di situ. Itu artinya bahwa untuk beberapa anggota dari Rn dapat representasikan sebagai penjumlahan dari anggota subruang V ditambahkan dengan anggota dari subruang V. Di sini kita lihat bahwa kita mendapatkan ide yang bagus bahwa kita memiliki anggota dari subruang V dan anggota dari subruang V ortogonal, komplement ortogonal, dan kita lihat bahwa A itu sendiri merupakan penjumlahan dari vektor yang merupakan anggota dari V dan vektor X yang merupakan anggota dari V komplement ortogonal dari V. Nah, inilah yang disebut sebagai representasi yang unik. Apakah ini unik? Nah, kita dapat menceknya jikalau kita mendapatkan nilai yang tidak unik. Asumsikan bahwa A ini tidak unik, assume not unique, sehingga artinya bahwa kita memiliki beberapa vektor A yang merupakan anggota dari Rn, dan saya dapat merepresentasikannya sebagai beberapa anggota dari subruang V ditambah beberapa anggota dari ortogonal komponen dari V, dan kita dapat merepresentasikannya sebagai beberapa anggota dari subruang V ditambah beberapa anggota dari komplement ortogonal V. Kita anggap X1, X2 merupakan anggota komplement ortogonal dari V, dan V1, V2 merupakan anggota dari V. Dan sekarang kita dapat merepresentasikan dua vektor tersebut. Kita lihat bahwa sisi tersebut merupakan representasi dari keduanya, dan kita dapat menyusun keduanya dengan cara seperti ini. Kita mendapatkan V1 dikurangi V2 akan sama dengan X2, kita pindahkan V2 ke kiri dan kita pindahkan X1 ke kanan, X2 min X1. Nah, dan sekarang kita memiliki keduanya anggota dari subruang V, dan beberapa V merupakan tertutup untuk
penjumlahan. Kita mendapatkan kasus ini dari definisi. Nah, sehingga V1 kita tuliskan vektor dari V1, kita tulis di sini, kita tulis sebagai Z sama dengan penjumlahan dari keduanya, sehingga Z merupakan V1 dikurangi V2, dan ini akan tertutup dari penambahan jikalau kita mengambil dua vektor dan melihat perbedaan di antaranya, sehingga ini dapat kita tuliskan sebagai Z merupakan anggota dari subruang V, dan vektor yang di sebelah kanan ini juga memiliki hal yang sama, bahwa Z ini merupakan vektor yang kita miliki yang merupakan anggota dari V perp. Mengapa? Karena baik X1 dan X2 merupakan anggota dari komplement ortogonal V. Inilah yang dimaksud dengan subruang. Sehingga sama bahwa itu akan tertutup dalam penjumlahan. Sehingga di sini dapat kita tuliskan bahwa Z anggota dari V komplement ortogonal, sehingga kita dapat melihat ini berulang kali. Setiap vektor yang memiliki anggota di V dan anggota dari komplement ortogonal yang akan sama dengan 0, sehingga kita tuliskan bahwa Z akan sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa keduanya sama dengan 0, artinya bahwa V1 dikurangi V2 sama dengan vektor 0, di mana V1 harus sama dengan V2, lalu kita tahu bahwa X2 min X1 juga sama dengan 0 vektor 0, dan artinya bahwa X2 sama dengan X1, sehingga kita dapat melihat bahwa ternyata terdapat dua cara untuk mengkonstruksi vektor di Rn, dan kita tuliskan ke bawah. Ketika kita menemukan bahwa V1 harus sama dengan V2 dan X1 harus sama dengan X2, ini artinya bahwa terdapat sebuah hasil yang unik untuk setiap anggota dari Rn, baik penjumlahan dari vektor tersebut maupun subruang dari V, dan vektor merupakan komplement ortogonal dari V. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.